Halo guys, kembali lagi di channel Yendah. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Teenage Mutant Ninja Turtles yang dirilis tahun 2014, yang disutradarai oleh Jonathan Liebesman. Film ini bercerita tentang 4 ekor kura-kura yang menjadi bahan percobaan laboratorium. Suatu hari laboratorium tersebut terbakar. Keempat kura-kura diselamatkan oleh April O'Neil yang diperankan oleh Megan Fox. Dengan membuangnya ke selokan, ternyata 4 kura-kura tersebut bermutasi menjadi kura-kura raksasa. Mereka juga punya nama. Nah, di sini saya pasti salah ngucapin, maka dari itu saya tulis aja di sini ya. Keempat kura-kura diasuh oleh Splinter yang diperankan oleh Tony Shalhoub, tikus percobaan dari laboratorium yang sama dengan Raphael CS. Di saat mereka sudah remaja, kota tempat tinggal mereka, New York, semakin dikuasai oleh kejahatan. Seorang penjahat bernama The Shredder bersama kelompoknya Foot Clan berhasil menguasai kota tersebut, membuat Raphael CS harus keluar dari selokan untuk melindungi tempat tinggal. Mampukah keempat kura-kura ninja tersebut menyelamatkan kota New York? Mari kita mulai ceritanya. April O'Neil, seorang wartawan lokal dari Channel 6 di kota New York, sedang menyelidiki gelombang kejahatan bernama Foot Clan di dermaga. April mencari informasi dari saksi mata yang melihat Foot Clan merampok di dermaga. Namun saksi tersebut tak mau ngasih informasi lengkap kepada April karena dia sudah melaporkannya ke polisi. Vernon Fenwick, seorang kameramen televisi yang bersama April, menyuruhnya untuk segera siaran langsung di pelatihan fitness. Hal itu membuat April tak bisa membujuk saksi mata yang melihat aksi Foot Clan untuk memberi informasi lebih lanjut. Setelah April selesai siaran langsung, ia berniat akan kembali ke dermaga untuk mencari informasi lebih lengkap lagi. Setibanya di dermaga, kebetulan sekali April melihat kelompok Foot Clan sedang mencuri bahan kimia di dalam kontainer. April segera memotonya dengan ponsel, namun terlalu gelap. April memutuskan untuk masuk ke dermaga, mendekati Foot Clan. Namun tiba-tiba ada pergerakan di atas kontainer, membuat kelompok Foot Clan panik. Ternyata itu sekelompok ninja yang bakal menggagalkan rencana aksi Foot Clan. Satu persatu kelompok Foot Clan dihabisi. Akhirnya Foot Clan yang dipimpin Karai memilih mundur. April mencoba memfoto kelompok ninja tersebut, namun itu tak berhasil. Ia menemukan simbol di kontainer, lalu ia memontonya sebagai bahan laporan berita. Keesokan harinya, April memberi laporan tersebut kepada supervisornya bernama Bernadette. April menceritakan kejadian tadi malam, namun Bernadette dan rekan-rekan kerjanya tak percaya karena buktinya tidak terlalu lengkap. Bukti tersebut cuma simbol, nggak ada foto kelompok ninja. Hal itu membuat April kesal. Sedangkan Karai melaporkan aksi mencurinya yang gagal kepada The Shredder, pemimpin Foot Clan, karena ada sekelompok yang menghalanginya. Shredder meminta Karai untuk memancing kelompok tersebut dengan menyandra orang-orang di stasiun bawah tanah, lalu menghabisi kelompok tersebut. Karai bersama Foot Clan bergegas melaksanakan perintah Shredder. Sementara April sedang meliput acara amal yang diadakan oleh Shaik Industries. Di sini CEO bangke. Sementara April sedang meliput acara amal yang diadakan oleh Shaik Industries. Di sini CEO Shaik Industries bernama Eric Shaik sedang mengoceh. Intinya dia menjanjikan untuk menjaga kota New York dari kejahatan Foot Clan. Hal itu membuat April terkesan. April juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada perusahaan Eric yang merupakan mitra lab mendiang ayahnya. Setelah April dan Vernon selesai meliput dan akan pulang, di perjalanan mereka melihat orang-orang berlari ketakutan keluar dari stasiun. Hal itu membuat April penasaran, lalu ia mencoba diam-diam memasuki stasiun tersebut. Namun seorang menangkap April dan membawanya ke bawah. Ternyata itu Foot Clan yang sedang menyandera banyak orang. Karai yang sudah tahu kelompok ninja pasti datang bersiap-siap untuk melawannya. Saat April akan memoto situasi di sekelilingnya, Karai melihat April dan akan menembaknya. Tiba-tiba kereta datang dan lampu di sekitarnya mati. Disinilah para ninja datang dan menghabisi para Foot Clan. Para warga mengetahui bahwa ada sekelompok yang menyelamatkan mereka, namun mereka tak melihat dengan jelas.
Kelompok tersebut masuk ke dalam lorong yang menuju ke atap gedung. Mengetahui para ninja naik ke atas gedung, April segera menaiki gedung tersebut dan memfoto mereka, membuat para ninja terkejut. Langsung saja April ditangkap para ninja, yang ternyata itu penyu gede yang bisa ngomong. Karena mukanya yang serem membuat April shock dan pingsan. Ketika April sadar dari pingsannya, mereka menasehati April untuk tidak memberitahu kepada siapapun tentang mereka. Handphone April sudah di-reset, jadi foto mereka sudah nggak ada di handphone April. Saat mereka akan pergi, April mendengar nama Raphael dan Leonardo. Sepertinya ia mengingat sesuatu. Dengan bandelnya, April kembali memfoto para kura-kura ninja tersebut. April kembali ke apartemennya dan mengingat Project Renaissance, eksperimen sains ayahnya yang melibatkan 4 kura-kura bernama Leonardo, Donatello, Michelangelo. Gak cuma mereka berempat, eksperimen sains juga melibatkan tikus yang bermutasi bernama Splinter. Lalu April mengumpulkan data tersebut semalaman. Keesokan harinya, April memberitahu tentang keberadaan Ninja Turtle kepada supervisornya. Namun, kali ini April malah dipecat karena Bernadette tak percaya dan nggak ada bukti yang kuat. Sedangkan Raphael dan lainnya sedang dihukum oleh Splinter karena tadi malam mereka keluar nggak bilang-bilang dan nggak mau ngasih tahu kepada Splinter. Kini Splinter gunain pizza buat memancing mereka untuk mengaku dari mana mereka semalam. Akhirnya Mackie tak tahan dengan pizzanya dan mengakui bahwa mereka keluar karena Footman, menyandera warga dan bertemu wanita bernama April O'Neil yang memoto mereka. Splinter langsung tahu tentang April dan mengatakan April dalam bahaya. Splinter menyuruh mereka untuk membawa April ke sini menemui Splinter. Sedangkan April akan menemui Eric Sack dengan diantar Venom untuk mencari tahu tentang Project Renaissance yang dibuat ayahnya dan Eric Sack. April memperlihatkan foto kura-kura ninja kepada Eric, lalu Eric menceritakan asal-usul Project Renaissance. Pada abad 19 di Jepang ada sekelompok penguasa keji menguasai daratan. Dia meracuni persediaan air, membuat kematian dan penyakit merajalela. Lalu muncul seorang pahlawan menemukan penawar racun untuk menangkal racun sang penguasa keji, yaitu obat segala penyakit. Saat April masih kecil, Eric dan ayahnya April berusaha menciptakan kembali obat segala penyakit. Mereka berdua mengembangkan mutagen yang mampu menstimulasi pengobatan tubuh sendiri pada sel. Subjek percobaannya yaitu kura-kura dan tikus. Eric mengira kura-kura mati dalam kebakaran, ternyata masih hidup sampai sekarang. Dan April lah yang menyelamatkannya. Mengetahui hal tersebut, Eric langsung memberi kartu nama kepada April untuk menghubunginya lagi. Lalu April kembali ke apartemennya dan membuka laptop. Namun sebuah pesan tiba-tiba muncul di server laptopnya. Ternyata itu Donnie, menyuruh April untuk menemuinya lagi di atas gedung. Mereka bertemu kedua kalinya. Lalu para ninja membawa April ke selokan untuk menghadap Splinter. Di sini Splinter akan menjelaskan semuanya. Jadi dulu April ini telah menyelamatkan mereka dari kebakaran dan membawa mereka ke selokan. Mutagen tersebut menyebabkan mereka berlima tumbuh dan mengembangkan atribut humanoid. Splinter mengambil peran sebagai ayah mereka, menggunakan ayah April sebagai contoh. Splinter merawat mereka hingga dewasa. Ia juga menemukan sebuah buku tentang ninjutsu di saluran pembuangan. Splinter mempelajarinya sendiri. Setelah menguasainya, ia mengajari keempat anaknya. Dan hasilnya sangat menakjubkan. Keempat kura-kura tersebut sangat lihai. Namun April bilang bahwa ia memberitahu kepada Eric tentang kura-kura yang bermutasi. Splinter memberitahunya bahwa Eric yang membunuh ayah April. Dan Eric juga dibesarkan oleh Shredder di Jepang. Shredder seperti ayah baginya.
Strider ini penguasa kegelapan. Splinter ternyata benar. Eric yang baru saja mengetahui kura-kura percobaannya sudah bermutasi menemui Strider untuk memberitahunya bahwa yang mereka hadapi bukan lawan yang mudah. Eric berencana akan menyerang sarangnya. Kartu nama yang diberikan kepada April itu adalah pendeteksi GPS, dan akhirnya mereka menemukan sarang kura-kura. Eric juga menyempurnakan baju tempur milik Strider dengan persenjataan modern. Kini Foot Clan akan menyerang sarang kura-kura dan berhasil masuk. Splinter dan 4 kura-kura lainnya melawan kelompok Foot Clan. Awalnya mereka menang, namun Strider datang menggunakan baju tempurnya. Splinter dan Strider bertarung. Raphael mencoba menahan kelompok Foot Clan, namun Raphael malah kerobohan tembok. Karena baju tempur Strider yang canggih, Splinter berhasil dikalahkan. Di sini April bersembunyi, sedangkan ketiga kura-kura berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Mereka bertiga akan dibawa ke laboratorium milik Eric. Hanya tinggal Raphael dan April. Mereka mengeluarkan Splinter dari runtuhan dan menaruhnya di tempat pengobatan. Splinter yang sekarat meminta Raphael untuk menyelamatkan ketiga saudaranya. Dengan kemarahan, Raphael akan menyelamatkan saudaranya serta menghabisi Strider. April terlebih dahulu menghubungi Friend untuk mengantarnya ke sana. Friend terkejut ketika melihat Raphael. Ternyata yang diomongin April itu benar. Langsung saja mereka OTW ke Zack atau ke Eric. Ketiga kura-kura tersebut dikurung dan akan disedot darahnya untuk dijadikan bahan obat segala penyakit. Jadi rencana Eric, dia akan menyebarkan bertonton racun kimia dari menara puncak gedung yang bakal menimbulkan penyakit. Eric menggunakan darah mereka untuk membuat obat penangkal penyakit. Intinya Eric akan menyebarkan penyakit, lalu ia memproduksi obat penawarnya dan menjualnya. Ia percaya dengan cara ini ia bakal jadi kaya raya. Saat itu juga Raphael, April, dan Friend datang. Mereka menerobos dan masuk ke laboratorium. Sedangkan Eric membawa kabur tabung darah kura-kura untuk segera dijadikan penangkal penyakit di New York. Lalu Strider datang dan gebuk-gebukan sama Raphael. Sedangkan April dan Friend membebaskan ketiga kura-kura lainnya. Raphael yang terluka karena ulah Strider dihampiri ketiga saudaranya. Lalu mereka mengejar Eric dan Strider yang akan menyebarkan racun kimia. Namun mereka dihadang oleh Foot Clan. Di sini para kura-kura baru sadar kalau mereka kebal peluru. Fawn dan April mengambil truk. Mereka pun OTW. Karai dan pasukan lainnya terus menghalangi kelompok Raphael. Di sini scan paling keren, di mana para kura-kura ninja menghajar para Foot Clan sambil seluncuran pakai canggangnya. Dan akhirnya mereka berhasil menghabisi pasukan Foot Clan. Mereka melanjutkan perjalanannya melalui selokan menuju menara. Strider akan menyebar racun, sedangkan Eric bersiap untuk mengubah mutagen menjadi serum penyembuh. Mereka berbagi tugas. April dan Friend bertugas merebut mutagen dari Eric, sedangkan Raphael CS menghajar Strider. Pertarungan antara kura-kura ninja dan Strider dimulai. Awalnya para kura-kura kalah karena Strider ini sangat kuat. Sementara April dan Friend berhasil mengalahkan Eric serta membawa mutagen ke atas menemui para penyu. Para kura-kura ninja akan melakukan gerakan lama dan itu berhasil melukai Strider. Donnie segera menghentikan pelontar racun kimia dan berhasil. Tapi Strider kembali bangkit dan merobohkan menara tersebut.
Para kura-kura mencoba menahannya, namun tetap saja menara tersebut roboh. Shredder merebut mutagen tersebut dari April, membuat April terjatuh ke menara. Raphael CS menolong April yang hampir jatuh. Di sini mereka berhasil mengalahkan Shredder dengan melemparnya dengan pedang, membuat Shredder terjatuh, lalu ditangkap Pak Pol. April dan Raphael CS berhasil selamat. Mereka membawa mutagen untuk Splinter, agar Splinter ini nggak jadi mati. Benar saja, mutagen tersebut bekerja dengan baik, menyembuhkan Splinter. Beberapa waktu kemudian, April bertemu dengan Friend yang baru mendapatkan mobil barunya. Lalu para kura-kura ninja muncul dalam modifikasi khusus, yaitu Turtle Fan. Mikey secara tidak sengaja meledakkan mobil baru Friend dengan roket. Polisi datang akan menanggapi ledakan tersebut. Lalu para kura-kura pergi sambil memutar lagu Sebukuto. Film pun berakhir. Oke, semoga kalian terhibur alur cerita yang saya bawakan. Hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, keluarga adalah keluarga, dan keluarga memanglah keluarga. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.